Halo para pecinta film drama Korea. Kali ini kita berjumpa kembali bersama Asik Channel dalam suasana yang sangat berbeda, karena kita akan membahas alur cerita sebuah film drama Korea yang saat ini tengah viral di dunia perfilman jagat maya. Film ini berjudul Squid Game. Film ini menceritakan tentang bagaimana bertahan hidup dalam sebuah permainan yang menjanjikan hadiah berupa uang tunai sejumlah 46 miliar won. Wah, jumlah yang sangat besar sekali, bukan? Karena hadiah dari permainan ini sangatlah menggiurkan, tentu banyak yang sangat ingin bergabung dalam kancah permainan ini. Ada sekitar 450 orang berasal dari berbagai penjuru Korea akhirnya bergabung dalam Squid Game ini. Rata-rata pesertanya adalah mereka yang saat ini sedang terlilit hutang sangat banyak karena sudah tak menemukan solusi untuk membayarnya. Akhirnya mereka masuk dan bergabung dalam permainan ini, menjadi satu-satunya pilihan. Mereka pun mau melakukan apa saja asalkan bisa bertahan hingga di akhir permainan. Karena ambisi yang sangat besar untuk mendapatkan uang sebesar 4,6 miliar won sebagai hadiahnya. Oke guys, seperti biasa sebelum lanjut ke inti ceritanya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, dan menekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan senantiasa memberikan informasi-informasi terkini kepada Anda. Nah, berikut ini ringkasan ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan seorang duda bernama Gi-hun. Gi-hun adalah seorang pengangguran dengan pekerjaan yang tidak menentu. Sehari bekerja, sehari tidak. Namun ia bukanlah pemuda malas, karena Gi-hun masih mau melakukan pekerjaan, meski sekedar pekerjaan serabutan. Diperparah dengan istrinya yang pergi menceraikannya, karena Gi-hun dianggap tidak bisa menafkahi istrinya. Bahkan hak asuh atas anak-anaknya tidak ia dapatkan. Sekarang istrinya tengah hidup berbahagia bersama suami barunya. Saat keadaan semakin parah, Gi-hun nekat mencuri ATM ibunya. Kemudian dengan uang curian milik ibunya itu, ia pergi ke sebuah arena perjudian. Nasib baik diterima oleh Gi-hun. Ia pun memenangkan uang dalam taruhan judi tersebut. Gi-hun tak pernah menyangka ia akan diikuti oleh para anak buah rentenir yang berniat mengambil uangnya. Ia berusaha sekuat tenaga lari dari kejaran anak buah rentenir tersebut. Sayangnya, ia tetap tertangkap. Rentenir itu pun memaksanya untuk menyerahkan uang hasil perjudian itu sebagai penebus hutangnya yang sudah sangat banyak. Namun, ketika ia memeriksa saku bajunya, ia tidak mendapati uang tersebut. Uang itu telah lenyap dari sakunya. Mendengar pengakuan Gi-hun, sontak saja para anak buah rentenir itu marah. Dan dengan kasarnya, mereka memaksa Gi-hun untuk menandatangani kesepakatan baru, yang jika ia melanggarnya, ia akan mendapati dirinya dibunuh, serta organ-organ tubuhnya diperjualbelikan di black market. Nasib dirinya yang semakin mengenaskan diperparah oleh kondisi keuangan yang sangat kekurangan, membuat Gi-hun stres dan putus asa. Kemalangan demi kemalangan selalu menimpa hidupnya. Jadilah ia seolah hidup namun tanpa harapan. Dalam situasi yang serba kekurangan inilah,
secara kebetulan ia bertemu dengan pemuda tampan dan dari penampilannya, ia terlihat sangat kaya bahkan terpelajar. Pemuda ini menawarkan kepada Gi-hun untuk bergabung dalam sebuah permainan yang menjanjikan hadiah sangat besar. Ibarat manusia yang kehausan di padang pasir, tentu saja tawaran ini menjadi oase yang menuntaskan rasa hausnya. Maka dengan serta-merta Gi-hun pun menyetujui untuk ikut dalam permainan yang ditawarkan pemuda yang tak dikenal itu. Singkat cerita, suatu malam Gi-hun dijemput oleh sebuah kendaraan van yang akan mengantarkannya ke sebuah tempat misterius. Ia dan sejumlah orang bernasib sama dengannya diangkut dalam sebuah kendaraan van. Tak lama kendaraan melaju. Sopir membius para penumpangnya agar tidak diketahui kemana tujuan mereka dibawa. Gi-hun dan beberapa orang lainnya hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Setelah mereka siuman dari pengaruh bius tersebut, sampailah di sebuah ruangan yang asing. Ruangan yang sangat besar dengan kasur berderet rapi berjajar di ruangan yang diisi oleh sekitar 450 orang. Mereka semua adalah para peserta yang bergabung dalam permainan berhadiah 4,6 miliar won ini. Luar biasa. Keberadaan tempat ini sangat dirahasiakan. Bahkan pemimpinnya mengenakan topeng hitam yang tak seorang pun mengetahui siapakah identitasnya. Para anak buahnya memakai topeng dan baju berwarna merah. Di sana, Gi-hun bertemu dengan banyak orang. Salah satunya adalah teman sekolahnya, Sang-woo, seorang kakek-kakek yang sakit-sakitan bernama Ilnam, dan Ali, seorang imigran yang bekerja lepas di Korea. Gi-hun juga bertemu dengan seorang wanita yang pernah ditemuinya dulu. Wanita ini adalah yang telah merampok uangnya sepulang dari arena judi beberapa waktu yang lalu. Ketika Gi-hun hendak melabrak wanita ini, tiba-tiba para panitia berseragam merah ini memasuki ruangan luas tersebut. Salah seorang di antaranya mengumumkan aturan main yang harus diikuti oleh semua peserta Squid Game. Sebelum memulai permainan ini, para peserta diminta menandatangani sebuah perjanjian. Di antaranya adalah bahwa mereka tidak boleh berhenti di tengah permainan yang sedang berlangsung. Mereka hanya boleh berhenti jika telah menyelesaikan babak permainan hingga usai. Para peserta yang tidak bisa menyelesaikan permainan akan dieliminasi. Usai menyetujui aturan permainan, para peserta diarahkan ke sebuah tempat yang berbeda. Dan di tempat inilah dimulai permainan babak pertama. Permainan pertama yang akan dimainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Di ujung ruangan terdapat sebuah robot berbentuk boneka wanita yang sangat besar. Robot tersebut akan menyebutkan kata lampu merah dan lampu hijau. Jika robot itu berkata lampu hijau, maka para peserta dibolehkan bergerak bebas semampunya. Sedangkan jika si robot berkata lampu merah, maka para peserta haruslah menghentikan langkahnya. Mereka harus segera mencapai garis finish sebelum waktunya habis. Jika kedapatan peserta yang bergerak saat robot mengatakan lampu merah yang seharusnya berhenti, maka peserta tersebut dinyatakan gagal dan akan dieliminasi. Terdengar sangat sederhana ya, namun kenyataannya
bahwa permainan ini sangatlah mengerikan. Bagaimana tidak? Karena yang dimaksud dengan dieliminasi bukan sekedar dikeluarkan dari permainan, guys. Melainkan ia dihabisi nyawanya dengan cara ditembak hingga tewas. Luar biasa, benar-benar tragis ya guys ya. Senjata api berada di mana-mana, sehingga bisa dengan mudah menghabisi siapapun yang bergerak saat lampu merah. Mengetahui hal ini, betapa terkejutnya para peserta. Mereka tidak pernah mengira akan mendapat perlakuan yang sangat kejam. Di ruangan ini, tak seorang pun bisa keluar karena pintu atau akses jalan lainnya sudah tertutup rapat. Gi-hun dan beberapa peserta lainnya sudah tidak punya pilihan lain. Ia pun terpaksa harus meneruskan permainan berbahaya ini. Mereka harus tetap berkonsentrasi pada permainan hingga waktu yang ditentukan selesai. Mereka yang berhasil mencapai garis finish sebelum waktunya habis berhak mengikuti permainan pada babak selanjutnya. Gi-hun yang sempat tertinggal jauh mulai mengerahkan segenap tenaganya agar bisa mencapai garis finish sebelum waktunya habis. Para peserta yang tidak berhasil mencapai garis finish dinyatakan gagal dan langsung dieliminasi seketika itu juga. Setelah permainan usai, mereka kembali ke ruangan tempat mereka tinggal sementara. Dari 450 peserta, hanya tersisa 210 peserta saja. Para peserta ini sangat ketakutan, sehingga mereka memutuskan untuk segera mengakhiri permainan berdarah ini. Para peserta yang tersisa melakukan voting apakah akan meneruskan atau mengakhiri permainan ini. Namun tak lama kemudian, panitia mengumumkan bahwa hadiah yang akan diperebutkan bukan lagi 4,6 miliar seperti yang disebutkan sebelumnya, melainkan lebih dari 25 miliar. Wah, luar biasa. Jumlah yang sangat spektakuler. Tetapi jika mereka bersikeras untuk berhenti, mereka pun akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk ke kantor polisi dan menceritakan pengalamannya yang baru saja dialaminya. Namun, petugas kepolisian tidak satu pun yang percaya dengan apa yang diucapkan oleh Gi-hun. Bahkan mereka menganggapnya Gi-hun adalah orang stres atau orang gila. Hari-hari berlalu. Kehidupan Gi-hun yang seorang pengangguran tak juga menemukan akhir. Hari-harinya dipenuhi kekalutan serta keputusasaan. Kepahitan hidup yang terus-menerus ini menjadikan Gi-hun kembali ingin melanjutkan permainan. Bersama beberapa orang yang dulu pernah mengikuti permainan pertama, Gi-hun kembali masuk ke arena permainan. Mereka dijemput oleh orang misterius, seperti halnya pertama kali masuk ke kancah permainan Squid Game ini. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, mereka pun telah bersiap untuk mengikuti permainan babak kedua. Pada permainan di babak kedua ini, mereka disodori sebuah gulali, di mana permukaannya terdapat beberapa macam bentuk. Ada payung, segitiga, bintang, lingkaran, dan lain sebagainya. Mereka diharuskan memotong gulali tersebut sesuai dengan pola yang terdapat di permukaan gulalinya. Sepintas memang terdengar sederhana, namun ketika dijalankan,
Ternyata itu bukanlah hal yang sangat mudah, karena gulali yang keras dan tidak mudah dipotong dengan sebilah jarum. Namun beruntunglah Gi-hun menemukan teknik tersendiri di saat waktu permainan menjelang berakhir, yaitu dengan cara menjilatinya. Ide unik yang dilakukan oleh Gi-hun ini sempat ditiru oleh teman-teman lainnya. Namun sebagian lagi gagal memotong pola yang dikehendaki. Akibatnya mereka segera dieliminasi dengan cara ditembak di tempat. Nah, para pecinta film drama Korea, bagaimana kira-kira kelanjutan episode Squid Game ini? Siapakah sebenarnya dalang dari sindikat permainan berdarah ini? Mari kita tunggu kisah menariknya pada episode mendatang.